Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dari Ibnu Rajab rahimahumallahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka di sini kita lihat bagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau sangat bersemangat sekali untuk mengetahui apa amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan apa amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka. Padahal kita mengetahui ya bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau termasuk ahli ilmu di kalangan para sahabat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Mu'adz bin Jabal itu adalah yang paling mengetahui halal dan haram. Jadi para sahabat itu memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Ahlussunnah meyakini, Ahlussunnah bersepakat bahwa para sahabat, ya, sahabat yang paling mulia secara keseluruhan, secara mutlak, sahabat yang paling mulia itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Akan tetapi dari sisi sebagian keutamaan, maka para sahabat itu bertingkat-tingkat. Kita lihat misalkan yang contoh yang paling gampang, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bukan Abu Bakar. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau sibuk dengan urusan kepemerintahan. Demikian pula Umar, demikian pula Utsman, demikian pula Ali. Jadi kita lihat di sini ya, dari sisi sebagian sisi keutamaan itu bisa jadi ada sahabat lain yang lebih unggul dari sisi itu. Akan tapi secara keseluruhan, secara sisi keseluruhan, maka Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, merekalah yang sahabat yang paling utama. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling memiliki sifat rahmat kepada umatku itu adalah Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang dari kalangan umatku yang paling memiliki rahmat terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asadduhum fi amrillahi Umar. Kemudian orang dari kalangan umatku yang paling tegas dalam masalah perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar. Wasdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling asdaq, yang paling jujur dan juga yang paling asdaquhum hayaan, ini maksudnya adalah yang paling memiliki rasa malu. Ya, yang paling memiliki rasa malu. Yang rasa malunya itu jujur, maksudnya adalah tidak hanya diucapkan. Terkadang orang mengatakan malu, akan tapi perbuatannya tidak menunjukkan hal tersebut. Maka asdaquhum hayaan Utsman. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan orang yang paling mengetahui masalah halal dan haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan yang paling
memahami masalah ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Wa aqrahum Ubay, dan yang paling pandai dalam membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya di antara ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka beliau mengumpulkan kaum muslimin salat tarawih berjamaah di masjid di belakang Ubay. Yani maksudnya adalah imamnya adalah Ubay. Baik, sekarang ini menunjukkan bagaimana Muaz bin Jabal itu salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki keutamaan dari sisi yakni pemahaman terhadap masalah halal dan haram. Jadi orang itu bertingkat-tingkat, termasuk juga kita lihat di sini para sahabat. Ini berlaku bagi generasi-generasi setelahnya. Ya, ada ulama yang dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui masalah halal haram. Ada ulama yang dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui masalah hadis, jalur-jalur periwayatan hadis. Ada ulama yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami masalah-masalah tafsir. Ya, kita lihat misalkan dari kalangan para sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yang bahkan didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki malakah, memiliki kemampuan kompetensi dalam masalah tafsir. Maka di sini ini menunjukkan bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak, ya. Ini di antara contoh. Pintu-pintu kebaikan itu banyak, maka masing-masing dari kita itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pintu-pintu kebaikan yang dimudahkan bagi kita tersebut. Jadi ini tidak hanya terkait ilmu, tapi juga terkait amal. Ada sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa sunnah. Ada sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat sunnah. Ada yang dengan sedekah, ya, dan seterusnya. Tentunya kalau amalan wajib, maka itu wajib, ya. Harus semua orang sama dalam masalah itu. Tapi mungkin bisa jadi nanti yang membedakan antara orang dengan orang dalam masalah amalan ibadah wajib adalah niatnya. Kemudian kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah wajib tersebut, gitu ya. Ada yang ketika membaca, ketika di sholat misalkan, tentunya ada yang namanya rukun sholat, kadar minimal sehingga sholat tersebut bisa dianggap sebagai sah, rukun dan syarat sah sholat. Ketika ruku misalkan membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali, sudah sah sholatnya. Akan tapi orang lain misalkan membacanya sampai 3 kali misalkan. Maka ini adalah tentunya perbedaan, ya, perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Jadi kita lihat di sini Muaz bin Jabal sangat bersemangat untuk mencari tahu apa amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, memasukkan seseorang ke dalam surga Allah dan menjauhkannya dari neraka. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Laqad sa'alta an azim." Sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar, suatu perkara yang berat. Wa innahu la yasir ala ma yasarallahu ta'ala alaih. Akan tapi ini mudah bagi yang Allah mudahkan baginya. Ini mudah bagi orang yang telah Allah mudahkan baginya untuk mengerjakan hal tersebut. Maka ini kita lihat, ini menunjukkan bagaimana untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang azim, perkara yang berat, ya, perkara yang besar. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, tidak semua orang bisa melakukannya. Akan tapi hanya orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an." Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepadanya sama sekali. Ini perkara yang berat. Coba yang berat. Ya, banyak dari kaum muslimin meremehkan hal ini. Banyak dari kaum muslimin meremehkan, yakni alhamdulillah anda sudah Islam sejak lahir, ya, khalas tinggal jalani hidup, ya, mungkin nanti masuk neraka sementara, ujung-ujungnya masuk surga. Ini banyak yang orang-orang yang meyakini demikian. Ya. Padahal kita lihat
Nabi Muhammad SAW sendiri mensifati hal ini sebagai perkara yang azim, perkara yang besar, perkara yang berat. Tapi itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Bagi orang yang telah Allah mudahkan baginya. Beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Ini adalah perkara yang berat. Kita lihat, ya. Kalau kita melihat misalkan orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang bukan muslim misalkan, maka mereka harus melawan hawa nafsu mereka sendiri. Ketika hidayah, ketika ilmu datang, ketika ilmu tentang Islam itu datang, ketika ajaran tentang tauhid ini sampai kepada mereka, mereka harus melawan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka harus melawan bagaimana nanti kata orang tua, kata lingkungan, kalau anak masuk Islam misal. Ini perkara yang berat. Ya, ini bukan perkara yang main-main. Betul tidak? Ini perkara yang berat. Jadi makanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang lurus, tauhid yang murni, yang bersih. Ini perkara yang besar. Kalau kita melihat misalkan orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang misalkan sudah dari sejak lahir sudah muslim, maksudnya adalah dilahirkan di tengah-tengah kaum muslimin dari orang tua muslim. Maka kita lihat banyak sekali di tengah-tengah kaum muslimin kesyirikan tetap beredar. Ya, kesyirikan tetap beredar. Mencari berkah kepada pohon-pohon keramat misal. Mencari berkah kepada batu-batu yang dikeramatkan, kuburan yang dikeramatkan, orang soleh yang dikeramatkan. Ini bertentangan dengan tauhid. Berapa banyak kesyirikan yang masih tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ya, pakai jimat misalkan, atau bekerja sama dengan jin, ya, meminta pertolongan kepada jin dan seterusnya. Ini masih banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Jadi telah kita jelaskan berkali-kali di majelis ini bahwa di antara dosa ada yang merupakan dosa pembatal keislaman. Nawaqidul Islam, pembatal keislam. Ketika seseorang melakukannya, walaupun cuma salah satu dosa dari dosa-dosa pembatal keislaman tersebut, maka ini dikhawatirkan Islamnya batal. Islamnya menjadi batal. Ya, ketika dia melakukan kesyirikan, syirik akbar misalkan. Nah, syirik akbar nanti bentuknya banyak. Ketika dia melakukan kufur akbar, nanti bentuk kufur akbar banyak. Menjadikan agama sebagai bahan candaan dan olok-olokan. Ya, maka ini adalah salah satu kufur akbar. Kemudian nifak akbar, itu juga salah satu dari hal-hal yang bisa membatalkan keislam. Maka kita lihat, ini ketika seseorang tersebut lahir di tengah-tengah kaum muslimin, tantangannya juga besar. Ya, tantangannya juga besar. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan di sini, ya, laqad sa'alta an azim. Sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu perkara yang besar, perkara yang berat, akan tapi wa innahu la yasir ala may yassarallahu ta'ala alaihi. Akan tapi itu adalah mudah bagi orang yang Allah telah mudahkan baginya. Jadi Nabi Muhammad SAW menjawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Syai'an. La tusyriku bihi syai'an. Syai'an di sini nakirah dalam konteks kalimat penafian, maka ini menunjukkan makna umum. Tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun sama sekali. Ya. Jadi baik itu melakukan kesyirikan, dia mengarahkan ibadah, yakni kepada malaikat misalkan, atau kepada jin, atau kepada seorang nabi bahkan, tidak boleh sama sekali. Kepada orang soleh tidak boleh. Kepada batu, kepada pohon, ya, kepada rumah yang dikeramatkan misalkan, tidak boleh. Jadi segala sesuatu bentuk kesyirikan itu dilarang oleh syariat. Ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW, la tusyriku bihi syai'an. Dari kata syai'an kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini bermakna umum. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Mendirikan salat,
engkau mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, beliau SAW menjawab dengan rukun Islam. Ya, beliau menjawab dengan rukun Islam. Ini kadar minimal yang seseorang itu bisa lakukan ketika dia mau selamat dari neraka, ketika dia mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengerjakan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang fardu ain. Ya, mentauhidkan Allah. Jadi esensi dari rukun Islam yang pertama tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Nah, itu wajib, harus mengucapkan kalimat syahadat. Akan tapi esensinya adalah mengamalkan kandungan dari kalimat syahadat tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu esensinya. Ya, tidak hanya sekedar mengucapkan, tidak hanya sekedar amalan berupa ucapan lisan, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi habis itu ngalah berkah ke kuburan misalkan. Habis itu ke pantai misalkan, pengen bertemu dengan, ya ini versinya itu kan mungkin di Jogja, versinya di Jawa Barat ada tidak? Pangandaran misalkan, sama pantai situ. Ala kulli hal. Ya nih, itu kan katanya kata orang gitu ya. Mereka menggunakan figur itu untuk kemudian mendekatkan diri kepada jin tersebut atau figur tersebut. Ini kesyirikan. Jadi kita lihat misalkan bahwa esensi dari rukun Islam yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat mengerjakan sholat, yakni sholat 5 waktu yang fardu ain. Kemudian membayar zakat, yang dimaksud adalah zakatul mal. Zakatul mal ya bisa berupa kalau ada emas, ada perak, ada binatang ternak dan seterusnya, itu dibahas di kitab fikih. Ya, kemudian mengerjakan puasa Ramadan, ini juga fardu ain. Kemudian mengerjakan ibadah haji. Ini fardu ain jika mampu. Ya, fardu ain jika mampu. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mencukupkan sampai di situ. Beliau kemudian bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Apakah engkau ingin untuk aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi Muhammad SAW di sini kemudian hendak menjelaskan apa pintu-pintu kebaikan setelah rukun Islam. Rukun Islam itu adalah yang fardu ain. Setelah itu, apalagi pintu-pintu kebaikan setelah itu? Jadi dibutuhkan bagi seseorang ketika dia ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya tentunya yakni kalau dia hanya mencukupkan diri pada amalan yang wajib fardu ain, rukun Islam, mengerjakan salat wajib saja, tidak pernah mengerjakan salat sunnah. Kalau dia beneran mengerjakan hal tersebut dan kalau dia beneran meninggalkan seluruh keharaman, masuk surga. Akan tapi berapa banyak dari kita yang yakni bisa selamat, betul tidak, dari ketergelinciran. Kita butuh amalan sunnah untuk menambal amalan-amalan wajib yang kita mungkin ada kekurangan. Bukan hanya mungkin, banyak sekali kekurangan dari amalan-amalan wajib yang kita lakukan. Misalkan, ya nggak usah jauh-jauh, ya sholat misalnya. Harusnya sholat gimana? Kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat, khusyuk dan memahami makna bacaan apa yang ada di dalam sholat tersebut. Akan tapi apa yang terjadi ketika sholat? Kepikiran, ini malam ini mau makan apa ya? Betul tidak? Aduh, besok ada janji sama fulan. Jadi kepikiran janji, kepikiran mau makan apa, kepikiran. Keinget barang hilang. Dari tadi lupa, ketika sholat baru ingat. Ini ketika sholat demikian. Puasa Ramadan misalkan, harusnya kita menahan lisan. Harusnya kita menahan untuk tidak melakukan keharaman. Akan tapi puasanya jalan, gibahnya tetap jalan. Ya, maka ini tentunya yakni kekurangan dalam amalan wajib kita itu bisa ditambal istilahnya, bisa diganti, bisa dihapus kekurangan tersebut, ya. Kafarohnya adalah dengan amalan-amalan sunnah. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Ya, maukah kamu untuk kutunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah.
Puasa itu adalah perisai. Yang dimaksud puasa di sini ini adalah puasa sunnah. Karena puasa yang wajib sudah disebutkan sebelumnya, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ya, puasa wajib yang diwajibkan dalam syariat ada 3. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarah, yang ketiga puasa nazar. Puasa kafarah dan puasa nazar ini karena ada sebabnya. Puasa kafarah ketika melakukan sebab-sebab yang mewajibkan dia untuk bayar kafarah tersebut. Puasa nazar ketika dia bernazar. Ya, kan itu dibahas di kitab fikih nanti saja insyaallah. Tapi intinya yang diwajibkan dari sananya oleh syariat. Kalau kafarah dan nazar kan ada sebabnya akibat perbuatan kita, begitu ya. Tapi diwajibkan dari sananya oleh syariat adalah puasa Ramadan. Maka yang dimaksud as-shaumu junnah di sini, Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka yang dimaksud adalah puasa sunnah. Disebut sebagai perisai. Jadi junnah itu perisai. Di dalam bahasa Arab itu indah sekali. Ya, bahasa Arab itu indah sekali. Kita lihat di sini, junnah itu maknanya perisai. Jannah maknanya taman. Jannah juga bermakna surga. Junun bermakna gila. Ya. Jin bermakna makhluk yang namanya jin yang tidak bisa kita lihat. Ini semua dibangun oleh kata jim, nun. Dalam bahasa Arab, setiap kata yang dibangun oleh 3 huruf asli ini, 3 huruf asliyah yaitu jim, nun, dia bermakna as-satar. Dia bermakna tertutup. Makanya gila disebut junun karena akalnya tertutup. Makanya perisai disebut junnah karena perisai berfungsi untuk melindungi, menutupi badan, betul? Bukan untuk kipas-kipas, betul tidak? Baik. Kemudian jannah disebut, taman disebut jannah karena tanah itu tertutupi oleh rimbunnya pepohonan dan tanaman di taman tersebut. Jin disebut jin. Kenapa? Karena tertutup, tidak terlihat oleh kita. Dan jannah surga disebut jannah karena apa yang ada di dalam surga masih tertutup bagi kita sekarang. Kita tidak bisa mengetahui balasan apa yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Baru terlihat nanti setelah beneran masuk surga. Ya, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini ini di antara keindahan bahasa Arab. Jadi kata-kata yang disusun oleh huruf asliyah yang sama, oleh huruf-huruf yang sama, dalam hal ini jin, nun, itu maknanya sama semua. Demikian pula untuk seluruh kata-kata yang lain. Coba ya. Maka di sini kita lihat ini puasa adalah sunnah, puasa adalah perisai, puasa adalah junnah. Dia adalah disebut perisai karena puasa itu bisa melindungi seseorang ya dari yakni godaan syaitan. Puasa itu bisa melindungi seseorang dari godaan syaitan. Ya, ketika berpuasa, maka jalur beredarnya darah itu menjadi lebih sempit, dan sedangkan syaitan itu yajri di dalam Bani Adam, itu majrat dam, dalam aliran darah, maka ini mempersempit jalannya syaitan di dalam tubuh manusia. Kemudian kita lihat, ya, kalau misalkan seseorang itu belum bisa menikah, ya, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan dia untuk berpuasa. Fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Ya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang belum mampu untuk menikah, ya, diberitakan untuk berpuasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melindungi dirinya ya dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang diharamkan. Ya, ketika dia punya syahwat akan tapi belum mampu untuk menikah, diperintahkan untuk berpuasa. Maka as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un an-nar, ya, kama yudfi'ul ma'an-nar. Dan sedekah itu menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air itu memadamkan api. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa makna sedekah itu tidak hanya berupa sedekah harta, akan tapi yang dimaksud sedekah dalam syariat bisa bermakna secara umum, yaitu
setiap bentuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain dan menahan kemadharatan terhadap orang lain, ini adalah sedekah. Maka kita lihat di sini, sedekah itu bisa kita pahami sebagai di seluruh amalan kebaikan. Ya, seluruh amalan yang itu memberikan manfaat kepada orang lain dan mencegah kemadharatan terhadap orang lain, itu namanya sedekah. Sedekah tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya telah kita bahas di hadis Arba'in, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'ah al-hasanata taqwa. Yaitu bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kemudian ikutilah amalan-amalan keburukan dengan amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan keburukan. Jadi amalan kebaikan akan menghapuskan amalan keburukan. Sedekah itu menghapuskan dosa. Ini maknanya sama saja. Jadi sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air itu memadamkan api, demikian pula sedekah, yakni amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang memberikan manfaat kepada orang lain, bisa dengan harta, bisa dengan nasihat, bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu kita, dan seterusnya. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, itu menjadi penggugur dosa, menjadi kafarah dosa. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wa salatul rajul fi jawfil lail, yaitu salatnya seseorang di tengah-tengah malam, di kegelapan malam. Ya, ini adalah pintu kebaikan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa salatul rajul fi jawfil lail, salatnya seseorang di kegelapan malam. Ini tentunya yang dimaksud adalah salat malam, ya, salat tahajud, dan termasuk juga salat witir. Ini adalah amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang lain pada tidur, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pintu kebaikan. Salah satu pintu kebaikan yang besar. Ya. Jadi salatul rajul fi jawfil lail, salatnya seseorang di kegelapan malam, ini lebih mudah untuk ikhlas. Lebih mudah untuk ikhlas karena tidak dilihat oleh orang. Akan tapi di saat yang sama, ini sangat susah. Amalan yang lebih mudah untuk ikhlas itu sangat susah. Ya. Karena tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang butuh niat hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah baru kita melakukannya. Ya kecuali tentunya kalau misalkan salat malamnya itu misalkan di pondok atau di wisma atau di kosan begitu ya, kemudian salat malam itu ketahuan oleh orang misalkan, ya ini tentunya beda bahasa. Akan tapi ketika salat malam seseorang itu tidak diketahui oleh orang lain, bahkan oleh keluarganya sendiri misalnya, maka ini adalah amalan yang lebih mudah bagi kita untuk ikhlas mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji', yaitu badan mereka itu jauh dari tempat tidur. Ini maksudnya mereka ketika malam hari tidak tidur. Mereka salat malam, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam kondisi takut dan dalam kondisi berharap. Mereka takut kepada Allah, tapi di saat yang sama mereka berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dua hal itu. Ar-raja wal khauf, berharap pahala dari Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memberikan sedekah, menafkahi dari apa-apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka. Jadi ini sifat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan raja dan khauf, berharap pahala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menafkahkan sebagian harta mereka yang telah Allah berikan rizki sebagai rizki kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun.
Maka jiwa itu tidak mengetahui apa yang disiapkan baginya, apa yang disembunyikan darinya berupa qurratu a'yun, berupa penyejuk mata. Ini pahala itu mungkin pada saat itu masih belum terlihat oleh orang tersebut. Pahala, balasan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala baru dia akan nikmati, baru dia akan lihat, baru dia akan rasakan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka perbuat ketika masih di dunia. Tapi ketika di dunia kita belum benar-benar mengetahui apa balasan untuk amalan-amalan kita. Ya, ini adalah di antara bagian dari ujian. Di antara bagian dari ujian. Kalau seandainya amalan kebaikan itu langsung diberikan pahalanya semuanya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang kafir. Tidak ada orang kafir. Kalau seandainya ya Allah Subhanahu wa taala tampakkan besarnya balasan kebaikan untuk kebaikan yang sedikit saja, misalkan, ya, maka tidak akan ada orang kafir. Karena semuanya akan berbondong-bondong menginginkan pahala tersebut. Akan tapi ini bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita mengetahui siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah dengan sekedar membaca Al-Qur'an, As-Sunnah, ada dalilnya, ayat dan hadis. Ya, kita mengetahui ini pasti adalah kalam yang hak. Sekedar itu saja, ini adalah al-haq, khalas, kita lakukan. Ya. Adapun balasannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah iman. Ini adalah iman. Ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu baru mau beriman, ya, tunjukkan dulu mana Tuhan. Nah, begitu ya. Maka ini adalah yakni orang kafir itu bukan lagi iman. Makanya ketika matahari sudah terbit dari barat, seluruh manusia masuk Islam. Ketika matahari sudah terbit dari barat, seluruh manusia masuk Islam. Akan tapi keimanan mereka kalau baru pada saat itu saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di riwayat, tidak ada satupun di muka bumi ketika sudah melihat matahari terbit dari barat, tidak ada satupun kecuali semuanya langsung masuk Islam. Akan tapi itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Hadallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.